Kalau memang dia sudah meminta maaf, saya yakin, saya bisa pastikan Natali pasti akan berbesar hati memaafkan. Yang oh iya, jadi gini. Natali nggak tahu ya, dia yang curhat Natali dia, gue nggak tahu. Sini aja sama gue, jauh-jauh aja, lu kan yang artisnya. Ada sekotak sebelah. Itu juga artis udah. Tadi yang ngintilin artis tadi. Jadi kalau waktu Natali masalah sama RT, asisten rumah tangga, itu memang dia awal cerita, makanya kenapa ada surat somasi terbuka. Aku ngomong dulu, awalnya dia mau mensomasi pakai pengacara. Tapi somasi itu juga udah pakai pengacara ya, yang terbuka. Cuma aku bilang begini, lebih baik kan alangkah indahnya kalau kita kasih kesempatan Mbak asisten rumah tangganya itu untuk meminta maaf. Karena kan yang awal memulai itu kan dia manggil wartawan kan si mbaknya ya, si ART-nya itu. Apa kita podcast sama mbaknya? Jangan dong. Pokoknya intinya aku bilang sama Natali semua itu fitnah. Aku bisa memastikan itu semua fitnah. Kejadian Natali itu keluarga yang tahu dan tidak seperti apa yang si Mbak ART omongkan. Itu bisa aku jamin itu fitnah. Jadi aku bilang sama dia, apa yang mau kamu lakukan? Dia bilang, aku takut, memang sih aku punya pendapat gini, ketika sebuah kabar diberitakan, terus itu adalah sebuah fitnah, harus kita klarifikasi. Aku bilang sama dia gitu, kita harus klarifikasi, karena apa yang dia omongin ini nggak benar. Takutnya ada orang yang percaya, akhirnya jatuhnya jadi dianya yang dosa, karena membuli, benar kan? Kita harus bikin klarifikasi. Dengan cara apa klarifikasi? Yaitu dengan somasi terbuka. Somasi terbuka itu kita pakai pengacara juga, tapi kan langsung kirim surat atau bagaimana, tidak, setidaknya kan gue kan sudah pengalaman dengan si abang ya, jadi gue udah ngerti bagaimana cara somasi pertama, somasi kedua, baru nanti ada laporan polisi. Jadi gue somasi dulu secara terbuka, bilang bukan dia yang mensomasi, tapi maksudnya gue memberikan ide, maksudnya tadi deh harus ya masukan harus seperti ini, karena supaya tidak terjadinya fitnah makin berkepanjangan. Jadi memberikan waktu itu 3 kali 24 jam, berarti tinggal besok ya? Ya, belum 3 kali 24 jam besok. 3 kali 24 jam untuk memberikan waktu untuk simbahnya meminta maaf secara terbuka, karena panggil wartawan juga, karena kan dia yang mulai memanggil wartawan. Jadi kalau memang dia sudah meminta maaf, saya yakin, saya bisa pastikan Natali pasti akan berbesar hati memaafkan. Ya nggak seru dong. Bingung ya. Tapi juga ada kekhawatiran nggak sih terhadap karir Natali yang di... Oh enggak, alhamdulillah gini. Semakin biasanya orang kalau semakin difitnah, semakin diomongin, dijelekin, biasanya karirnya, rezekinya makin naik dan terbukti. Habis difitnah dapat acara baru, ya kan? Jadi makanya saya bilang doain aja, tapi pokoknya tapi harus tetap diklarifikasi karena ini berita bohong. Mari kita telepon ART Natali. Atau kita tampilkan ya. Tapi pun pengen Natali cepet melepas. Oh enggak, aku malah bilang sama dia jangan dulu. Karena apa? Dan Natali orangnya nggak dengerin aku banget, alhamdulillah nggak dengerin. Ya kalau misalnya cuman kayak kalian lihat di sosmed itu lah, tahu lah, itu kan cuma bukan dia gimmick ya, maksudnya ya buat acara, buat apa biar seru-seruan. Tapi aslinya bisa dipastikan sampai sekarang sih dia belum ada pendamping, karena aku selalu bilang sama dia gini, cari duit dulu, karena punya anak, punya adik, punya keluarga, cari duit yang banyak biar laki-laki juga ngeliatnya lebih tinggi. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa bekerja sendiri, itu kan otomatis kan laki-laki ngeliatnya lebih tinggi. Jadi itu dulu, apalagi kita punya anak, jadi harus diperhatikan. Pertama adalah anak, jadi kerja dulu, jangan cari cowok dulu. Gitu. Oke guys, terima kasih. Aku tanya selanjutnya sedikit dong, ini kemarin kabarnya juga lagi ada konten-konten prank gitu. Kamu waktu itu juga pernah buat konten-konten prank, seperti apa sih maksudnya? Ya prank nggak apa-apa, menurutku prank nggak masalah selagi tidak merugikan orang lain. Prank tetap prank, karena biar bagaimanapun kan prank ini adalah hiburan ya. Tapi ya tetap harus prank yang beretika dan juga tidak merugikan orang lain. Tapi ini menyebabkan kondisi di Indonesia. Ya itu kan kesalahan Baim yang sudah diakui ya. Ya cuman ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semua aja. Pelajaran buat semuanya. Iya. Baik. Makanya kalau mau ngeprank belajar punya dulu.
konten seperti itu. Bobby itu sarkas doang atau apa gitu? Ya gue nggak tahu, yang tahu kan hanya Baim ya. Itu sarkas atau kebetulan doang. Cuman ya intinya ini biar jadi pembelajaran buat semua aja. Bukan hanya buat Baim tapi buat gue semua, buat kita juga. Buat gue juga yang suka ngeprank gitu. Kalau buat bikin prank juga harus niat ya. Tapi kalau gue pribadi sih gue nggak akan lakukan itu. Di otak gue nggak akan kepikiran begitu gitu. Ya karena raja prank udah tahu apa yang bisa dilakuin apa yang enggak ya. Nah, biasanya kamu kalau apa yang kamu pelajari pasti kamu harus lihat apa dulu kalau kamu pribadi. Lihat targetnya, lihat situasi lingkungannya gitu kan. Lihat juga targetnya itu kita sesuaikan juga, dan yang lucu-lucu aja, yang kita prank-prank gue lebih komedi-komedi buat hiburan, jadi nggak yang nakut-nakutin. Kalaupun kayak prank-prank yang lebih hantu, artinya pasti yang lucu-lucu, yang lucu-lucu aja deh. Jangan yang bikin marah-marah, jangan yang bikin yang seru-seru aja. Ya kalau mau nge-prank, tanya telepon gue aja, gue kasih. Tapi menyayangkan nggak? Maksudnya menyayangkan nggak dengan konten Mas? Ya udah terjadi lah, udah terjadi. Tapi ya udah, mau diapain lagi, jadi pelajaran buat semuanya aja.